Eh, Selamat malam teman-teman. Saya merekam ini malam hari ya. Di 1 Syawal ini. Seharusnya ini ya apa hari raya itu kan penuh kebahagiaan, tapi kita akan bahas hal yang lain saja ya. Sebaliknya itu ya, kesedihan, sadness. Jadi sadness itu ini dari Wikipedia, kita menggunakan Wikipedia sebagai sumber awal kita belajar ya, bisa dengan catatan kaki yang ada di bawahnya kita bisa explore lebih jauh lagi gitu. Jadi di sini kesedihan itu didefinisikan sebagai rasa sakit emosional yang dihubungkan dengan atau dikarakteristikkan, disifatkan begitu oleh perasaan yang tidak menguntungkan, kehilangan, kemudian keputusasaan, rasa duka, ketidakberdayaan, helplessness, disappointment atau kekecewaan, dan juga sorrow ya, ya rasa duka yang mendalam gitu. Jadi rasa sedih itu ada banyak layer ya kalau kita menggunakan definisi bahasa Inggris ini itu ya. Itu tentu saja rasa sakit yang secara emosional gitu ya. Jadi rasa sakit itu kan ketika kita sedih itu ada dalam diri kita itu ada rasa sakit gitu. Jadi nanti ada hubungannya juga dengan secara fisik gitu ya. Misalnya detak jantung, misalnya kecemasan dan lain sebagainya. Dan yang dihubungkan atau karakteriskan sebagai perasaan ini yang tidak menguntungkan itu, karena tidak, ketika kita sedih itu tidak menguntungkan ya, karena semua hal itu dipandang dari kacamata negatif gitu. Ketika kita sedih misalnya, rasa cinta kita itu ditolak oleh orang yang kita cintai gitu. Dan kita merasa sedih gitu karena cinta kita bertepuk sebelah tangan. Nah itu ketika itu kan tidak menguntungkan, karena perasaan kita itu tidak reciprocal gitu ya, tidak dibalas oleh orang yang kita cintai, dan kita merasa sedih di situ. Tidak menguntungkan karena tidak ada timbal balik dari perasaan yang kita berikan kepada orang tersebut gitu. Kemudian di situ juga rasa sedih dalam konteks cinta itu juga ada loss gitu ya, rasa kehilangan gitu. Ketika kita mengasosiasikan diri dengan orang yang kita cintai gitu, kita merasa kehilangan ketika orang itu tidak memiliki perasaan yang sama terhadap diri kita gitu. Jadi mungkin di sini dalam definisi ini mungkin akan lebih mudah kita kontekskan dengan cinta gitu ya, dalam anak-anak muda kemudian, dan hampir segala usia gitu ya, nggak melulu anak muda juga. Itu rasa kehilangan gitu. Jadi pikiran kita yang sudah terasosiasikan dengan orang yang kita cintai, tiba-tiba orang itu tidak memiliki perasaan sama, maaf gitu ya. Maaf Lim, aku tidak memiliki perasaan yang sama denganmu gitu. Itu ada rasa kehilangan gitu ketika kita sudah menciptakan dalam diri kita sendiri itu rasa sangat suka gitu ya kepada orang tersebut gitu. Kemudian juga ada despair gitu ya, rasa putus asa di situ, bahwa padahal di dalam benak kita itu kebahagiaan itu sudah dihubungkan dengan orang yang kita cintai gitu. Jadi di situ ada keputusasaan bahwa bagaimana dengan masa depan saya gitu, dengan masa depan cinta saya gitu kalau bertepuk sebelah tangan gitu. Kemudian di situ juga ada grief, kita tentu mengasosiasikan dengan rasa duka gitu ya, duka karena bertepuk sebelah tangan tadi gitu ya. Hari-hari kita itu yang awalnya itu berbunga-bunga kemudian diselimuti oleh kabut gitu ya. Makanya ketika kita melihat film-film Makoto Shinkai itu kan, cinta itu diasosiasikan dengan misalnya hujan gitu ya. Ketika tidak ada kerinduan itu diasosiasikan dengan rasa duka itu ketika turun hujan gitu ya, awan gelap dan lain sebagainya. Kemudian langit mendung gitu. Jadi ada rasa duka di situ. Kemudian juga ada ketidakberdayaan ya. Ketika kita kesedihan dalam konteks cinta ya. Ini saya hubungkan dengan cinta. Sebenarnya definisinya kan umum ya, ini sedih gitu. Tapi akan lebih mudah dengan kita kontekskan dengan cinta. Helplessness gitu. Rasa tidak berdaya, bahwa kita itu tidak memiliki semangat motivasi untuk bergerak gitu ya. Tidak berdaya karena unsur yang membuat kita bergerak itu adalah objek yang kita cintai tadi gitu.
dan kita merasa tidak berdaya, bahwa kita tidak, apapun yang kita lakukan itu tidak bisa memastikan bahwa orang tersebut itu akan mempercayai cinta kita gitu. Mungkin dia memiliki misalnya dalam satu kasus gitu, orang yang kita cinta itu memiliki perspektif lelaki idaman yang berbeda dengan kondisi kita gitu, misalnya seperti itu ya. Di situ kan tidak berdaya ya, karena kita tidak bisa mengubah secara langsung mindset orang yang kita cintai gitu. Jadi ketidakberdayaan di situ, ada ketidakmampuan untuk mengubah sikap atau penilaian orang tersebut pada diri kita gitu. Dia punya konsep laki idaman menurutnya, dan kita bukan di situ gitu. Itu kan kita merasa tidak berdaya. Kemudian juga sorrow, rasa duka yang mendalamnya. Sorrow mungkin sama grief agak ada irisannya, tapi mungkin sorrow dalam sejauh pengetahuan saya itu duka yang lebih mendalam lagi itu ya, sorrowful gitu. Jadi ya mendekati rasa despair, putus asa yang sangat gitu. Nah itu jadi kesedihan itu layernya sangat ini ya, banyak ya gitu ya. Rasa sakit itu kan, rasa sakit mental itu bisa bertambah-tambah ketika kita merindukan orang yang kita cintai misalnya. Ketika kita tahu bahwa rasa kita cinta kita bertepuk sebelah tangan, semakin itu ya, kerinduan itu semakin bertambah-tambah gitu ya. Dan kita kesulitan untuk mengubah orang yang kita cintai. Mungkin beberapa orang tetap tidak putus asa itu ya, dicoba lagi dan sebagainya. Tapi beberapa orang mungkin berpikir realistis itu, kesedihannya bahwa pada akhirnya toh kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai diri kita gitu, orang yang kita cintai untuk suka dengan kita gitu. Dan pada akhirnya kita, penerimaan itu juga akan bisa melampaui kesedihan tadi, jadi malah melebar ke kecintaan. Tapi itu mungkin ya dari definisi ini kita bisa melihat bahwa kesedihan itu adalah hal yang alamiah, yang atau manusiawi yang kita alami gitu ya. Dan itu membuat kita refleksi soal emosi ya, terutama laki-laki. Mungkin saya mengapa saya di hari Idul Fitri ini kita membahas ini, mungkin akan mengingatkan kita bahwa laki itu juga harus perlu untuk belajar soal emosi gitu ya. Mungkin saya refleksi belakangan ini bahwa banyak hal yang ternyata selama ini saya tuh miss gitu, maksudnya tidak memperdalam emosi diri sendiri gitu. Terlalu banyak memberi nutrisi pada jiwa atau mental ini dengan kognitif gitu ya. Bacaan-bacaan secara kognitif, tapi bacaan-bacaan soal emosi, kemudian pemahaman untuk belajar untuk memperdalaminya itu masih kurang. Nah di sini mungkin saya menjelaskan ini itu untuk belajar juga. Jadi ketika kita ngomong dengan layar gitu ya, secara anonim untuk berbagi gitu, mungkin ada refleksi di situ dan kita bisa, saya terutama bisa untuk belajar juga. Kemudian seorang individu yang mengalami kesedihan mungkin menjadi saya ini downloadnya komplit ya, ini di download di torrent. Individu yang mengalami kesedihan mungkin menjadi pendiam atau lethargic gitu ya. Ini kita bisa klik ya, lethargic di sini dimaknai sebagai apa ya? Tiredness, jadi kelelahan gitu ya. Jadi kesedihan itu mengibaratkan kita juga menjadi pendiam gitu ya. Ketika kita merindukan orang yang kita sukai, bertepuk sebelah tangan, kita menjadi pendiam, quiet gitu. Karena pikiran kita dipenuhi oleh kesedihan bahwa cinta kita bertepuk sebelah tangan gitu. Dan ada tiredness di situ ya, rasa lelah. Pada akhirnya ketika berbulan-bulan ya dalam pengalaman saya gitu, saya merefleksikan dulu, satu kali saya mencoba untuk mengungkapkan rasa cinta saya gitu pada seseorang gitu. Kemudian saya menjadi pendiam gitu, dan setelah berbulan-bulan pada akhirnya dijawab gitu dengan penolakan gitu. Itu ada rasa tiredness itu ya, rasa capek gitu, capek soal apapun gitu, lethargic ya. Tiredness itu juga berhubungan dalam konteks saya tuh existential tiredness ya, kelelahan eksistensial gitu. Karena mungkin awalnya saya mengasosiasikan bahwa mungkin orang yang saya cintai itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi dalam keseluruhan hidup saya gitu. Ini parah banget. Saking idealnya saya memandang orang yang saya cintai itu, pada satu titik saya merasa bahwa kalau cinta ini tidak ada
balasan dari orang itu gitu. Terus buat apa hidup saya gitu. Pada satu titik itu sampai seperti itu. Saya juga kadang tersenyum ya. Kenapa saya bisa mengasosiasikan dengan rasa cinta itu terlalu mendalam seperti itu atau menjadi obsesi gitu ya mungkin. Ketika saya merefleksikan kembali itu, mungkin cinta itu bisa juga obsesi dan pada akhirnya membuat kita lelah gitu. Jadi tiredness pada akhirnya kurang makan, kurang minum gitu ya. Ada waktu untuk memulihkan kembali energi yang sudah terbuang tadi ya, untuk kerinduan yang tidak berbalas, kemudian rasa cinta yang tidak ada tanggapan yang sama dengan yang kita pikirkan gitu ya. Meskipun saya juga paham secara realistis itu tidak tidak tinggi peluangnya gitu ya. Tapi karena mungkin rasa cinta itu menutupi hal yang sifatnya rasional gitu ya. Bahwa kita mengasosiasikan orang yang kita cintai sebagai bentuk ideal tentang dunia gitu, dan pada akhirnya itu ya menyebabkan saya capek gitu. Pada akhirnya capek sekali hidup itu, dan sampai berharap ya Allah mbak diselesaikan saja itunya. Apa itu namanya, hidup saya yang ini ya, padahal sudah menemukan, mungkin kalau itu diterima saya akan memperjuangkan apapun soal hidup yang ada di depan itu, saya akan siap gitu ya. Tapi pada akhirnya kita akan menerima itu menjadi lompatan ini ya, terlepas dari artikelnya, menjadi lompatan bagi jiwa untuk berkembang gitu ya, agar bisa melampaui obsesi atau mungkin yang kita asosiasikan dengan rasa cinta ya, mungkin itu sebagai suatu hal yang perlu kita hadapi. Nah, kembali ke kesedihan ini, kemudian selain menjadi pendiam dan juga tiredness tadi ya, kelelahan yang sangat gitu, itu withdraw atau menarik diri dari orang lain gitu ya. Ini juga saya alami juga. Saya menarik diri dari teman-teman yang peduli dengan saya, kemudian mengurung diri di kamar, tidak ngobrol dengan keluarga gitu ya. Saya mencoba untuk pada tahap rasional itu, saya mencoba untuk mencari solusinya sendiri gitu. Karena saya selama ini selalu mencoba untuk tidak bergantung pada orang lain ya, pada konteks itu ya, berbulan-bulan mencari solusinya, apa ya solusi dari semua ini gitu. Rasa suntuk ini tuh apa solusinya, rasa capek, rasa sedih ini, rasa putus asa dan lain sebagainya. Maka saya menarik diri dari orang lain, dan kemudian pengalaman tersebut ya, rasa sedih yang sangat itu mengenai cinta tadi ya, yang tidak berbalas tadi, itu membuka saya tentang dunia emosi saya sendiri gitu ya. Saya refleksi bahwa selama ini saya tuh juga tidak berusaha untuk mencari bantuan orang lain gitu ya. Banyak orang-orang yang teman-teman terdekat itu yang peduli gitu, tapi kita mencoba untuk mencari solusinya sendiri terlebih dahulu ya. Karena sudah terlatih sejak kecil itu, dalam kultur ya, laki-laki itu tidak nangis gitu. Laki-laki itu harus kuat, laki-laki harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi akumulasi pendidikan tadi, kultur dan lain sebagainya, lingkungan itu membuat saya terbiasa untuk mencari solusinya yang ultimate, yang akhir itu sendiri gitu. Tapi saya juga bersyukur mengalami hal-hal berat itu sendiri, dalam keadaan meskipun ada orang-orang yang mengulurkan bantuan ya, tapi saya mencoba di situ untuk refleksi sendiri, tidak mau diganggu oleh orang lain gitu. Jadi menarik diri dari realitas sosial, pertemanan, dan interaksi sosial dengan keluarga terdekat itu. Dan di situ saya merasa bahwa ketika saya melihat kembali ke belakang gitu ya, saya bersyukur itu saya alami gitu ya, sehingga saya bisa berempati terhadap orang yang lebih berat dari itu gitu. Itu saya anggap belum seberat orang-orang yang benar-benar depresi dan suicidal talk itu secara aktif gitu ya, menyakiti diri sendiri dan benar-benar ingin bunuh diri. Saya tidak sampai ke tahap itu pada saat itu. Kalau di spektrum mungkin masih pertengahan menuju ke sana, tapi tidak sampai yang berat gitu. Jadi hanya mungkin kalau bisa membahasakan itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu rasa cemas saya itu menghantui diri saya itu. Keringat dingin, kemudian detak jantung meningkat gitu ya. Dan capek, setiap hari itu diisi rasa capek yang sangat gitu, secara mental maupun secara fisik gitu. Sekitar 4 bulan lah itu fase yang paling buruk dalam hidup saya itu.
itu ideasi tentang bunuh diri itu hanya terbatas pasif gitu ya. Ya Allah, saya kalau yang terbaik itu adalah apa namanya, kematian gitu ya, itu disegerakan itu saja. Maksudnya dalam hal itu sifatnya pasif itu, kita mengandaikan itu terjadi tapi kita tidak secara aktif untuk menghabisi diri sendiri ya, tidak, naudzubillah ya, dan tidak ke arah sana, alhamdulillah. Nah, peristiwa tersebut yang saya kategorikan dalam mungkin depresi sedang lah kalau self diagnose ya, meskipun tidak boleh ya, itu membuat saya sekarang bisa berempati terhadap orang-orang yang lebih berat cobaannya ya, sampai tahap ideasi atau uh, percobaan, bahkan percobaan bunuh diri yang aktif gitu. Alhamdulillah tidak sampai ke sana, jadi saya bisa berempati mengalami pengalaman yang kesedihan mendalam seperti itu tadi. Kemudian example of severe sadness, kesedihan yang parah itu atau severe itu ya, yang yang parah gitulah, adalah depression ya tadi ya, depression, mood yang akibatkan oleh gangguan depresif mayor atau gangguan depresif yang persisten gitu ya. Dan kemudian di sini juga disebutkan menangis itu dapat menjadi indikasi kesedihan. Kembali ke soal cinta tadi ya. Karena mungkin saya mengambil itu karena relate dengan diri saya, dan saya lebih mudah mendeskripsikan apa yang saya alami dulu. Saya itu bisa dihitung ya, dari sejak kecil prasekolah ya, setidaknya TK kecil lah, ingatan terjauh saya mungkin 1 tahun sebelum TK kecil ya, saya sering menunggu kakak pulang dari TK gitu. Sampai dewasa itu bisa dihitung, jadi saya masih mengingat beberapa kali menangis itu ya. SMP, SMA, dan kuliah mungkin tidak tidak sampai ke 5 gitu ya kalau dihitung ya. Kalau sudah SD, SMP, SMA, saking sedikitnya menangis, tapi saya ingat momen-momen menangis itu dan alasannya kenapa gitu. Nah, itu bisa menjadi indikasi kesedihan juga ya, karena ketika pada akhirnya lama beberapa tahun tidak menangis itu, pada akhirnya dapat telepon, dia menjawab, orang yang saya sukai tadi menjawab ajakan saya untuk dalam waktu itu menikah gitu ya, ajakan nekat gitu. Kemudian dia telepon dan juga pada akhirnya menolak gitu ya. Nah, ketika saya mendengarkan, saya bisa mendengarkan dan menjawab dengan apa, normal gitu ya. Terima kasih gitu sudah mau menjawab. Kemudian saya mendoakan dia untuk dapat, dalam konteks itu, dapat jodoh yang baik, dan semoga impian-impiannya tercapai. Kira-kira begitulah. Maksudnya normal lah. Jawaban saya itu tidak emosional, maksudnya rasional sekali, dan saya sangat bersyukur gitu bisa mengakhiri itu dengan baik. Nah, tapi ketika itu padanya setelah diteleponan, posisinya di perpustakaan kampus itu. Kemudian saya tuh pulang gitu ya. Udah, mungkin karena saya kerjaan saya apa, nggak kondusif juga ketika sudah sedih gitu ya. Kemudian ketika saya naik motor itu baru setelah itu menangis gitu ya. Jadi air mata itu secara natural itu keluar gitu. Penolakan tadi itu yang bisa dijawab secara normal dengan intonasi yang masih sifatnya normal begitu. Tapi ketika saya pulang itu air mata saya itu menetes sendiri gitu. Itu akumulasi dari apa ya, menunggu tadi ya, menunggu jawaban gitu yang pasti gitu, sehingga ada rilis di situ, ada kesedihan yang pada akhirnya keluar gitu. Setelah saya pikir-pikir kembali, pada akhirnya saya juga mensyukuri itu ya, laki-laki bisa menangis, maksudnya bertahun-tahun tidak menangis gitu, tapi ada triggernya, saya bisa menangis ketika orang yang saya suka itu menolak gitu, saya akhirnya sedih gitu. Dan saya bersyukur di situ, ketika saya memikirkan itu kembali, saya bersyukur ketika saya bisa sedih seperti itu ya, karena berarti saya masih kemanusiaan saya itu tidak hilang sepenuhnya, karena ketika kita emosi kita itu menjadi numbness gitu ya, kita tidak mati rasa lah gitu, itu justru patut
dikhawatirkan gitu, ada apa yang melatar belakangi kita sampai nangis gitu ya. Untungnya saya tidak seperti itu. Ada momen yang ketika saya bisa menangis itu secara natural gitu, dan saya bersyukur tentang itu. Jadi itu pengalaman saya soal menangis ya, tadi lucu ya. Setelah bertahun-tahun SMA, SMP tidak mengalami kesedihan gitu, tiba-tiba dia tuh berbulan-bulan nggak apa gantung gitu ya, kalau lagunya apa namanya, lagunya uh, Melly Goeslaw gitu, tiba-tiba di telepon dijawab ditolak gitu, dan kita dan saya menjadi rilis di situ ya dengan air mata gitu ya. Dan itu ketika naik motor itu saya tuh ketika memikirkan kembali itu saya bisa menertawakan itu ya, maksudnya oh ternyata selama ini itu ada emosi-emosi yang ditekan gitu ya, sehingga itu akan muncul ketika dalam waktu-waktu yang kita tidak sadari gitu ya. Mungkin seperti itu juga ketika menjadi laki-laki yang memikirkan masalahnya sendiri gitu ya. Padahal rilis kesedihan itu melalui air mata itu akan muncul pada hal yang kita tidak duga gitu. Ketika naik motor pulang dari kampus ke rumah gitu, air mata itu muncul saja gitu. Itu ya, jadi indikasi dari kesedihan itu ya salah satunya dari menangis itu. Dan kita sebagai laki-laki kalau bisa menangis ya bersyukur gitu, berarti ada suatu hal yang kita perjuangkan dan kita nggak dapet, ya oke, it's fine gitu. Itu yang saya pelajari juga di SIDA ya, Sekolah Islam Darul Hakim ya, taman kanak-kanak. Saya menjadi guru pendamping di situ. Saya banyak belajar soal emosi dari teman kawan-kawan saya yang mengajar gitu ya. Nangis itu tidak apa-apa itu ya. Nanti kalau sudah sedihnya sudah hilang, itu silahkan bercerita. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk jujur dengan emosinya gitu. Mungkin itu yang kurang dari masa kecil saya itu, dari sejak kecil sampai menginjak dewasa ya, remaja dan dewasa. Saya tidak pernah terlalu memikirkan soal emosi sehingga terlalu berat sebelah di masalah kognitif saya gitu. Sehingga saya mudah masuk ke SMP favorit, SMA favorit maupun kampus favorit ya. Dan mungkin itu sisi positifnya. Sisi negatifnya tadi ya, pengetahuan tentang emosi itu masih kurang. Itu jadi sadness is one of the sick basic emotion dari Paul Ekman ya. Jadi ini salah satu tokoh dari psikologi emosi, yaitu Paul Ekman. Basic emosi atau emosi dasar itu ada tadi kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, surprise, keterkejutan, fear, takut, disgust ya, rasa jijik. Jadi kesedihan itu basic emotion ya. Nanti emosi itu dari basic itu bisa kompleks ya, bisa kadang ada yang emosi dasar itu bercampur itu ya, rasa sedikit dan bahagia. Maka ketika ada beberapa orang pernah mengalami itu ya, misalnya kita lihat di YouTube itu, misalnya orang yang menjuarai olimpiade misalnya, dia bisa bahagia dan menangis dalam waktu bersamaan gitu ya. Jadi karena emosi itu lebih kompleks dari sekedar menangis, sedih itu menangis gitu, terus bahagia itu tertawa, enggak seperti itu. Karena lebih kompleks dari itu ya, nanti bisa saking senangnya itu sampai menangis gitu. Karena ada rilis dari akumulasi emosi yang selama ini dialami yang bercampur satu dengan yang lain gitu. Mungkin itu dulu ya. Ini masih nanti ada pembahasan dari childhood atau masa kecil, kemudian masa anak-anak, neuroanatomi, function, coping mechanism, dan lain sebagainya. Kita intronya saja terlebih dahulu. Jadi itu kesedihan definisinya dan juga indikator tadi menangis, kemudian basic emosi. Mungkin itu saya lebih dalam video ini berbagi soal konteks cinta saya tadi ya, dengan seseorang anonim tadi. Itu kita bisa belajar bahwa satu peristiwa yang penting dalam hidup kita itu membuat kita bisa melampaui itu, dan kita sangat bersyukur kita tidak hilang murni, move on murni, masih ada sisa-sisa ini misalnya rasa suka ya, tapi sudah kita mengikhlaskan gitu ya, kita melampaui kesedihan dalam tadi itu ya, saya dalam konteks ini. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih juga pada orang itu, wanita itu tadi.
bahwa dengan pertemuan dengan dirinya itu saya bisa mengekspresikan emosi saya pada orang lain gitu ya, meskipun pada akhirnya ditolak. Dan kita bisa tersenyum menertawakan itu bukan dalam arti gila ya, tapi acceptance atau penerimaan terhadap realitas, ya gimana lagi gitu, orang yang kita cintai tidak memiliki rasa cinta yang sama dengan kita, ya diterima gitu, move on gitu. Itu juga saya belajar dari orang tua saya, dari ayah saya, bahwa dulu ini ada satu trivia lagi yang konyol ini dari bapak saya. Dulu ketika mendengarkan risalah hatinya Dewa 19 itu ya, aku bisa membuatmu jatuh cinta, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Nah, bapak saya itu ketika mendengar itu protes gitu ya, ya kalau nggak suka ya udah nggak suka, ya cari yang lain gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh pada diri saya itu ya, jadi tidak mengeksplor lebih dalam soal emosi tadi. Padahal itu kan hanya ekspresi Dewa 19 yang tadi ya, salah Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu untuk mengekspresikan kecintaan terhadap seseorang wanita. Dia hanya ingin memberi sedikit waktu agar kita terbiasa gitu ya. Tapi orang tua saya itu menangkapnya sebagai obsesi itu ya tadi, obsesi terhadap orang tersebut. Seharusnya kalau ditolak ya cari yang lain. Tapi di situ ada hikmah juga di situ. Padahalnya realitasnya seperti itu ya. Kalau ditolak ya sudah gitu, mau gimana lagi, kalau kalau kita menghormati rasa cinta kita, ya kita move on gitu ya, kita menghormati orang yang kita cintai menolak kita, sudah memberi jawaban yang jelas gitu, kita move on dari situ, dan kita bersyukur dengan pertemuan-pertemuan itu kita bisa memahami diri kita lebih mendalam gitu ya, lebih kompleks lagi, dan kita menjadi lebih matang, lebih dewasa dalam menghadapi hidup itu. Mungkin itu salah satu cobaan hidup paling berat ya, setelahnya tidak ada yang lebih berat dari itu gitu guys. Karena mungkin permasalahan hidup yang lain itu tidak seberapa dengan permasalahan cinta itu. Karena kalau menurut Patka itu kan beginilah cinta itu ya, apa itu namanya, pengorbanannya itu ada akhir itu. Mungkin itu jadi soal kesedihan kita bisa belajar dari yang singkat ini menjadi malah ngobrol soal cinta. Mungkin dengan saya berbicara dengan monitor seperti ini, dengan anonim random kayak gitu, mungkin saya juga bisa memahami diri saya lebih baik lagi. Mungkin kata-kata saya juga tidak terstruktur, ya nggak masalah juga toh. The nature of media sosial atau internet itu kan, hakikatnya itu kan ya, adalah senda gurau belaka gitu ya. Oke.